Halo Sobat SAC, welcome to Sepots, Talk About Business with Seto. Halo Sobat SAC, mungkin dari Sobat-Sobat SAC ini masih belum awam ya sama muka aku. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau memperkenalkan diri dulu nih ke kalian. Jadi nama aku Jessica, kali ini aku sebagai host di acara podcast. Nah pada kesempatan kali ini pastinya aku gak sendirian, aku ditemani oleh speaker dari Lokatani. Boleh nih Mas dikenalin siapa namanya dan selaku apa di Lokatani? Halo teman-teman, kenalkan nama saya Rian, saya dari founder Lokatani dan saat ini saya berusia 24 tahun. Oke, baik Mas Rian. Jadi boleh nih Mas Rian dijelasin dulu mungkin ke Sobat SAC, Lokatani itu apa sih, sejarahnya juga gimana biar pada tahu nih Lokatani mungkin bergerak di bidang apa gitu. Oke, Lokatani adalah startup agritech yang membantu para petani dan UMKM umbi-umbian. Jadi khususnya di desa-desa yang berkembang atau tertinggal untuk kita bantu menjualkan produknya di pasar global dan pasar lokal juga. Seperti itu. Boleh tahu nggak sih Mas kenapa namanya Lokatani gitu? Kenapa milihnya itu? Oke, jadi namanya itu awalnya Agrindo ya. Jadi karena memang agrikultur sama Indonesia itu kan nyambung tuh. Cuman kayaknya pas kita searching tuh ada Agrindo tapi brandnya beda gitu, mesin-mesin alat pertanian. Akhirnya kita ganti, kita mikir kita kan mau dari lokal ke global. Yaudah kita cari ambil nama dari lokalnya. Jadi lokal itu L-nya dihilangin jadi lokal. Lokatani. Nah taninya itu ya pertanian kita kan. Nah dari situ sih kita bisa muncul nama Lokatani. Dan itu sebenarnya saya mikir nama itu waktu ketika saya masih mahasiswa gitu. Oke, dari mahasiswa banget ceritanya. Iya, benar. Nah, boleh tahu nggak sih Mas kenapa Lokatani ini milih buat terjun di dunia pereksporan gitu? Oke, jadi dulu ya di awal kita kan mikir ya kalau kita mau bikin usaha apa sih yang mau kita bantu, kan kita harus juga cari masalahnya juga. Terutama waktu saya mahasiswa, saya sebenarnya dari jurusan akuntansi, tapi memang ada case-case yang saya alami di mana petani-petani kita yang terutama di Bogor itu mereka masih belum sejahtera. Ya akhirnya kita coba approach ke petani-petani di Bogor dan kita ketemu langsung. Akhirnya kita memutuskan bahwa oke, yang kita bantu kayaknya petani umbi-umbian nih. Terus bagaimana cara kita ngebantu? Nah, Lokatani itu punya visi ingin meningkatkan rasa percaya diri petani, khususnya petani-petani yang memproduksi umbi-umbian. Nah, cara meyakinkan mereka untuk percaya diri lagi nih, ya adalah kita meningkatkan nilai jualnya salah satunya. Okay. Nah, kalau kita bicara tentang lokal, sebenarnya kalau kita jual ke pasar itu harga petani itu masih untungnya sedikit untuk petani karena mereka udah nanam berbulan-bulan tapi harga yang di pasar bisa aja jauh dari ekspektasi mereka. Makanya kita coba bantu bagaimana caranya kita meningkatin harga jual tanpa mengorbankan petaninya. Akhirnya kita go ekspor aja. Jadi kenapa kalau ekspor itu menjadi tujuan kita karena nilainya bisa jauh lebih tinggi kan, karena memang ada perbedaan sisi kurs dan lain-lain. Dan minat untuk di luar negeri itu sebenarnya cukup banyak sih. Oke, berarti Mas Rian ini inginnya menaikkan nilai jual sekaligus ingin juga menyejahterakan para petani gitu ya? Ya betul, karena itu visi kita sih. Oke, visinya apa boleh dikasih tahu mungkin? Ya tadi, visi kita itu ingin meningkatkan rasa percaya diri petani, khususnya umbi-umbian yang ada di desa. Itu. Oke, ngomong-ngomong ekspor yang tadi tuh ya, umbi-umbian, kenapa menurut Mas Rian sendiri nih potensi ekspor di Indonesia saat ini tuh gimana sih? Kalau terutama saya bahas yang umbi-umbian ya. Kalau untuk umbi-umbian itu kan yang saya jual itu adalah produk singkong dan ubi jalar. Itu sebenarnya potensinya cukup besar di luar negeri. Salah satunya kalau singkong aja deh, singkong itu kalau di luar negeri kita akan ekspor singkong beku. Singkong bekunya itu bisa diolah berbagai macam. Kemudian ubinya juga orang-orang di luar negeri itu lebih senang makan ubi itu sebagai camilannya mereka. Entah itu dipanggang, atau digoreng, kayak gitu. Itu jadi peluang untuk ekspornya itu sangat tinggi. Dimana peminatnya mereka udah terbiasa sebenarnya habit makan singkong sama ubi jalar. Oke, ternyata di luar negeri digandrungi ya umbi-umbian ini ternyata. Oke, nah kemarin kan
sempet banget tuh ya kita ngalamin pandemi, Mas. Ya betul. Nah itu kan katanya banyak banget perekonomian tuh menurun. Nah menurut Lokatani sendiri nih, gimana sih Lokatani ini bisa bertahan kalau penurunan yang kemarin sempat terjadi itu? Oke, jadi ini ya, kalau memang lagi kondisi COVID kayak kemarin, semuanya aspek itu terpukul, termasuk petani juga, petani-petani kita. Di situ kita hadir untuk membantu si petaninya. Dalam artian kita ada dua sisi nih, dari sisi perusahaan kita maupun dari sisi si petaninya. Nah, di mana petaninya itu, ini saya cerita sedikit ya, Boleh banget. yang dialami petani sebenarnya. Mereka itu untuk singkong yang segar. Ketika mereka nanam selama 9 bulan dan mereka panen, itu dihargain cuma 900 perak atau 800 perak per kilo. Coba bayangkan 800 perak teman-teman, itu kalian buat beli singkong aja itu terlalu murah kan? Iya, 1 kilo itu. Setuju banget. Nah, gimana caranya kita memang mau meningkatkan harga jualnya ya, yaitu makanya di saat lagi terpuruk seperti itu, kita coba membuat produk-produk olahannya. Apalagi sekarang kan kalau waktu masa pandemi ya sampai sekarang itu, kalau era digital sangat masif ya, dimana teman-teman yang di rumah itu pada suka bikin makanan sendiri. Nah makanya singkong itu bisa tuh jadi salah satu andalan menu kalau di rumah untuk makan-makan sama keluarga. Nah itu bisa ngebantu dari sisi petaninya. Terus kemudian dari kita nih, misalnya kalau kita melihat bahwa kondisi Indonesia lagi tidak stabil atau lagi menurun, kita bisa memanfaatkan platform-platform luar negeri yang dimana produk kita itu akan dipasarkan ke negara-negara yang sebenarnya ekonominya itu tinggi atau tetap stabil dibanding kita. Contohnya waktu itu Turki ya. Turki itu kan salah satu negara yang sebenarnya potensial buat kita, tapi karena di sana itu negaranya dia lagi terpuruk juga sama kita, jadi kita nggak menargetkan ke sana. Nah akhirnya kita nargetkan ke Eropa atau setidaknya ke Asia yang masih stabil gitu ekonominya, kayak gitu. Jadi akan berpengaruh juga sih dari sisi kitanya juga, di sisi bisnis ya. Oke, berarti kita harus juga sering-sering harus lihat riset ya. Ya betul. Ekonomi di negara-negara yang lainnya itu seperti apa gitu. Ya betul. Oke. Nah dari Mas Ria sendiri nih ya, kira-kira ada nggak sih yang masih bisa ditingkatkan nih dari ekspor-ekspor di Indonesia ini? Oke, sebenarnya banyak ya, karena produk Indonesia itu terutama untuk yang raw material dari sisi pertanian itu banyak banget. Makanya potensinya itu masih sangat besar ya. Terutama yang saat ini yang ada di daerah-daerah kalian dulu aja. Contoh misalnya kalau saya kan tinggal di Jabodetabek lingkungannya. Ya kita nyari aja lingkungan kita yang terdekat. Potensinya apa sih yang bisa digali? Salah satunya waktu itu saya nyari riset, ternyata produk singkong dan ubi jalar itu salah satu umbi-umbian paling besar untuk produksinya dibanding umbi-umbian lain. Oke, maka dari itu kita gali potensi. Oke, fokus kedua itu dulu, baru nanti kita ngejalar ke produk umbi-umbian yang lain. Baru gitu. Memperluas gitu ya. Iya. Jadi teman-teman manfaatkan dulu dah info-info atau produk-produk yang ada di daerah kalian masing-masing. Entah itu misalnya perikanan juga ada, atau pertanian, atau barang-barang jadi pun kerajinan itu bisa kalian manfaatkan sebagai potensi untuk ekspor sebenarnya. Oke, menarik banget ya ternyata ya. Jadi mungkin di sini sobat-sobat SHC jadi pengen jadi calon-calon eksportir nih setelah dengar penjelasan dari Mas Rian. Nah, boleh nih, kira-kira apa sih yang perlu dipahami atau yang perlu dipersiapkan kalau sobat-sobat SHC di sini mau jadi calon eksportir? Oke, pertama tuh gini ya, kalau kita mau mulai bisnis pasti kita butuh sebuah tim. Gak mungkin kan kalau Jessica sendiri terus bikin perusahaan, kan gak mungkin semua dijalankan. Betul. Dan mungkin kapasitas kita juga gak akan cukup. Dan maka dari itu saran saya yang pertama adalah, kalau kalian mau jadi eksportir, kalian harus menemukan partner. Partner itu entah itu emang teman kalian sendiri atau memang orang yang dekat dengan potensi produk kalian gitu. Misalnya nih, saya punya teman misalnya di Sumedang. Nah, Sumedang itu kan terkenal dengan ubi celembunya. Ya berarti saya kenapa nggak partneran aja sama mereka, orang-orang yang di Sumedang. Karena biar nanti dia yang handle produknya, saya yang handle digital marketingnya dan lain-lain kayak gitu.
Kan jadi lebih enak ya dibanding kita jalan sendiri. Nah sebenarnya kalau kita sendiri nih Lokatani sebenarnya awalnya dari 4 orang tuh. 4 orang Dari 4 berjalan ya? orang. Itu sama-sama dia mahasiswa satu kampus. Kayak akhir itu kita nambah orang lagi sampai sekarang kita ada 12 orang sebenarnya di Lokatani. Jadi komposisi tim itu yang pertama sangat penting. Yang kedua, kalian udah tahu, kalian udah punya tim. Kalian mau cari produk apa? Biasanya kita lihat kan dari potensi kita di sekitar. Misalnya kalau di Bogor kayak tadi saya bilang banyak singkong sama ubi jalar. Kita coba cari permasalahannya mereka, kita coba bantu solusinya. Terus produk itu kalian udah tahu nih mau ke produk singkong sama ubi jalar, kalian harus pahami juga. Yang ketiga itu produk knowledge-nya. Jadi kalau Jessica mau jual kan nggak mungkin juga kan cuman jualan aja tapi nggak tahu barangnya apa yang dijual. Bener. Apalagi kalian itu akan berurusan dengan buyer-buyer luar negeri yang dimana sebenarnya kalian akan ngomong sama bagian manajernya atau direkturnya dan atau orang-orang yang penting lah di perusahaan tersebut. Jadi bukan hanya ke konsumen langsung. Nah itu sangat penting product knowledge. Kalau dulu saya belajar 1 tahun. Lama ya? Iya. Jadi perjalanan di bidang agritech atau mau ekspor itu sebenarnya cukup panjang kita kalau mau belajar product knowledge-nya. Jadi nggak langsung instan sih. Berarti nggak serba instan ya. Perlu waktu, mungkin perlu sabar juga ya. Iya benar. Terus yang selanjutnya teman-teman kalau udah tahu produknya apa, terus produk knowledge-nya kalian udah paham, terus sekarang kalian harus bisa mempunyai positioning atau strategi yang tepat untuk ke market ekspornya. Yaitu kalian coba tentukan strateginya dengan tim. Bagaimana sih cara menjual produk ini yang udah ada, kita orang yang di luar negeri itu bisa tahu. Seperti itu. Terus kalau mereka udah tahu, barulah kita pelajari terkait sisi buyer dan lain-lain. Tapi memang ini ya kendala-kendala eksportir itu gini. Orang baru terjun, udah pengen nyari buyer aja gitu. Kayak mana nih data buyer? Saya harus nyari data buyer. Padahal sementara produk knowledge itu belum ada. Masih belum memadai padahal ya. Jadi orang tuh terlalu menggebu-gebu aja sih di awal biasanya untuk kayak mau ekspor. Nah makanya yang saya bilang itu dilakukan kalau kalian udah tahu produk knowledge-nya dan kalian udah tahu strategi seperti apa. Baru cari data bayarnya seperti itu. Itu sih yang saya alami untuk selama ini menjalankan Lokatani dan mungkin itu bisa dijalankan juga untuk para eksportir pemula ya agar nggak terburu-buru juga sebenarnya. Benar, setuju Bang. Jadi yang penting yang perlu dipahami pertama kali tim ya, harus bentuk tim dulu. Ya, betul. Habis itu baru kira-kira produknya mau apa. Baru setelah itu product knowledge, strategi dan baru buyer tadi ya. Iya benar. Oke. Nah ngomong-ngomong ekspor nih Mas Rian, dari Lokatani sendiri tuh gimana sih cara menghitung dan menetapkan harga ekspor gitu? Soalnya kan kayaknya perlu strategi ya, atau nggak mungkin secara asal-asalan dong menetapkan harga ekspornya. Oke, betul sih. Jadi memang komponen untuk menghitung HPP itu sangat penting ya. Ketika kalian, saya juga ngalami juga ketika buyer minta harga, itu kalian harus sudah punya database atau setidaknya rumusan untuk menghitung HPP. Karena itulah yang akan di-approach di dalam oversheet atau kita tawarkan ke mereka. Nah kalau dulu saya tuh masih bingung tuh ya cara menghitungnya, karena walaupun saya dari akuntansi ya, tapi menghitung untuk komponennya itu kita harus banyak riset dari sisi pengiriman, dari sisi packaging itu harus diriset. Makanya saya juga nanya beberapa vendor, berapa forwarder itu harus bandingkan dulu. Terus waktu itu ini juga ya ada kerjasama juga waktu itu sama kampus, kita bikin sebuah aplikasi untuk di perusahaan saya. Bagaimana caranya saya tinggal nginput doang jenis-jenis biayanya, jadi ntar muncul tuh harga-harga penawaran atau HPP-nya kayak gitu. Itu komponennya banyak ya teman-teman. Yang pertama nih, kalau kalian mau ekspor, kalian harus tahu dulu harga HPP dari gudangnya atau dari petani lah. Kalau kalian mau main di produk segar. Misalnya harga singkong misalnya 3.000. Oke, itu harga dari petani misalnya.
Terus kemudian 3.000 itu kalian juga harus ada biaya risikonya karena ada kemungkinan barang itu di reject, ada barang itu juga ada yang rusak atau memang ada hal-hal lain di luar itu. Terus kemudian masukin juga biaya kemasan. Nah biasanya ini eksportir juga lupa ya. Kadang kan kalau masuk ke negara itu nggak boleh kemasan yang polos, harus ada tulisannya atau keterangannya lah. Nah itu kita harus pikirkan juga cost untuk kemasannya. Kemasan itu bisa tergantung ya kalau kalian produknya apa. Biasanya ada yang pakai kardus, ada yang pakai plastik, ada yang pakai karung dan lain-lain, itu banyak. Kemudian udah kemasannya nih udah dihitung, berarti kalian udah tahu dasarnya dulu, yaitu harga produk plus kemasan. Nah sekarang masuk ke pengiriman. Nah di pengiriman itu kalian harus koordinasi dengan forwarder. Nah biasanya untuk mengkalkulasikan itu saya perhitungkan dulu pengiriman dari gudang saya ke Tanjung Priuk yang ke pelabuhan yang terdekat. Nah karena saya di Bogor jadi ke Tanjung Priuk sebenarnya. Jadi jauh lebih dekat ya. Nah itu biasanya diperhitungkan dulu nih kira-kira costnya berapa kalau mau angkut dari Bogor ke Tanjung Priuk. Oke, kalian udah punya estimasi. Terus kira-kira biaya apa lagi nih yang dibutuhkan kalau selama pengiriman? Nah, kan kalian produknya dari gudang ke truk atau kontainer butuh jasa ya untuk ngangkut barang. Itu masukin juga tuh biaya loading. Karena biaya loading itu dihitung berdasarkan per orang sih biasanya. Kalian butuh berapa orang untuk ngangkut sekian banyak itu. Atau kalau kalian mau pakai ada mesin yang bisa ngangkat itu berapa costnya. Terus kalau udah perhitungkan juga biaya nanti untuk sertifikasinya di pelabuhan. Itu kan ada COO, ada fitosanitari, itu ada costnya juga. Terus ada lagi misalnya kalian juga harus bayar forwarder, itu juga harus masuk ke kalkulasi ya perhitungan. Terus biasanya forwarder itu ngasih service yang di luar hal itu. Misalnya kalau kalian mau ekspor tapi nggak punya PT atau kalian perizinannya belum lengkap, itu bisa pakai under name sebenarnya. Oke. Under name itu kita pakai atas nama perusahaan lain lah. Tapi kita bayar. Jadi tergantung teman-teman mau pakai under name atau perusahaan sendiri. Nah itu akan masuk ke perhitungan cost. Terus kalau udah, jangan lupa ya kalau teman-teman beli ini selain petani ya, beli ke pabrik. Soalnya saya punya kendala nih waktu ke pabrik yang di Kuningan. Apa nih kendalanya? Saya udah ngasih overseat. Oke, saya udah hitung semuanya. Tapi ternyata saya lupa masukin PPN. PPN sekarang kan 11% ya. Buat eksportir tuh nilai misalnya nih, kemarin tuh 400 jutaan. Berarti 11%-nya kan sekitar 40-an lebih lah. Itu kan lupa dimasukin. Jadi kan margin kita akan tergerus kalau seperti itu nggak diperhitungkan. Nah kalau kalian beli ke pabrik yang di lokal sebisa mungkin perhitungkan juga PPN-nya 11%. Itu nanti ntar agar kalian ketika overseat itu udah include semuanya. Jadi nggak perlu takut kalau misalnya ada PPN tiba-tiba ditagih. Itu kan tergerus banget tuh kita nanti. Kayak terus kalau udah biasanya sih dari bank ya, kalau kita mau pakai bank, kita mau narik uang atau mau pakai LC, ditanyakan juga sebenarnya kalau dari buyer itu mau nanggung nggak biayanya. Kalau buyer nggak mau nanggung ya udah berarti masuk ke cost kita HPP-nya. Jadi jatuhnya itu kayak job order costing, seluruh pekerjaan kita dari awal panen atau dari awal kita ngambil gudang sampai ke pelabuhan atau ke tempatnya si buyer itu harus perhitungkan. Biasanya sih ada juga pakai asuransi ya. Biasanya saya juga pakai asuransi. Itu bisa estimasi aja sih. Estimasi dulu aja berapa persen dari nilai invoice sebenarnya. Atau nilai barangnya. Itu sebenarnya banyak komponennya. Tapi ya untuk teman-teman yang mungkin bukan di bidang finance, coba pelajari dulu apa sih menjadi rinci-rinciannya. Gitu. Nah boleh banget tuh dipelajari rinciannya ya sesuai dengan yang tadi Mas Rian sebutin. Iya betul. Ternyata ini ya banyak banget yang harus diperhitungkan ya dalam kegiatan ekspor-ekspor ini ya. Nah sebenarnya ketar-ketir sih kalau kita minta bayar, kirim overseat. Kita ketar-ketir nih, seharian kita kontak forwarder langsung, hubungin packaging dan lain-lain, perkiraan berapa update-nya. Itu jadi ketar-ketir kita, waduh jangan-jangan cost kita bisa lebih bengkak nih. Karena memang saya juga punya kendala kalau ke Eropa itu jauh lebih lebih mahal costnya. Dan itu pun juga fluktuatif ya, karena pakainya
satuannya itu USD. USD itu bisa aja nanti kita pesan sekarang, pas kita mau berangkat harganya naik berubah lagi. Gitu. Itu sih jadi kita ketir di situnya. Oke. Dari Lokatani sendiri nih, kira-kira kan ada nggak sih boleh nih bagi-bagi mungkin strategi ke sobat-sobat SHC, gimana sih caranya bisa tembus ke pasar ekspor gitu? Oke, sebenarnya banyak cara ya untuk kita tembus ke pasar ekspor. Ya salah satunya kalian bekerja sama dengan instansi yang ada di luar. Contohnya kalau kalian tahu itu ITPC atau Tasa Perdagangan, itu kalian bisa tuh untuk mengajukan company profile kalian ke mereka. Mereka nanti akan kurasi dan mereka akan tawarkan juga ke buyer-buyer yang ada di negara yang mereka saat ini sedang bekerja. Contoh misalnya kayak kemarin, kita itu udah diskusi dengan Atasa Perdagangan di Korea Selatan. Ya nanti ntar di atas perdagangan tersebut akan ngebantu Lokatani nih. Bagaimana di perusahaan Lokatani ini dikenal oleh buyer-buyer yang ada di Korea Selatan. Nanti ntar outputnya bisa aja jadi business matching atau lain-lain. Terus selain itu kalian juga manfaatin platform-platform dari luar negeri atau platform-platform yang B2B untuk produk-produk pertanian. Misalnya kayak ada GoForward, ada TradeK, C21, Ira Export. Karena memang sebenarnya rata-rata ya buyer kita itu kita nggak pernah jarang sih nge-approach buyer itu lewat email, tapi mereka datang sendiri. Oh ya, justru yang approach. Iya, makanya dia taunya dari website atau dari Ina Export atau dari platform luar gitu. Walaupun sebenarnya kita bisa aja pakai yang free, nggak mesti yang berbayar. Terus dari situ kita juga bisa minta tolong ke teman-teman kita nih yang ada di luar negeri. Itu bisa jadi salah satu ini ya channel baru ya. Misalnya kamu punya teman di Korea, oke minta tolong dong jualin produk ini. Tahu tanya bayar siapa sih yang bisa supply di negara Korea. Nah itu kan jadi channelnya kalian kan untuk ngejual produk kalian dari Indonesia, terus teman kalian yang di Korea Selatan yang sebagai orang yang menyampaikan pesannya lah gitu. Itu bisa banget. Terus bisa juga kalian approach ya lewat email atau lewat WhatsApp. Tapi memang sepengalaman kami kalau kita email nggak terlalu signifikan sih responnya. Terutama untuk ini ya, kalau kalian salah mengirimkan emailnya, misalnya gini, email itu kan ada subjeknya, ada isinya. Kalau isinya kurang tepat atau itu nggak akan dilirik. Terus yang kedua jamnya, bisa saya akan ngeriset dulu nih negara A, di itu jam berapa sih kalau sekarang? Misalnya kalau di Korea itu kan +2, dia lebih cepat 2 jam lah. Itu kita nggak boleh kirim terlalu sore. Kalau kirim terlalu sore di sana udah malam. Iya, lebih sore lagi. Pas buka pagi udah numpuk. Kayak sebisa mungkin email itu di pagi hari lah, di sana ya, di sananya. Jadi kita menyesuaikan ke negaranya. Itu sih kalau menurut saya strategi untuk tembus ekspornya. Oke. Berarti kita harus juga lihat ke negara yang mau kita sasar ya. Ya betul. Oke. Tadi kan kita sempat singgung nih gimana caranya Mas Rian bisa ngitungin harga ekspor ya. Nah, Mas Rian sendiri nih Lokatani gimana sih cara mengatur keuangan internal dalam bisnisnya sendiri? Apakah masih manual atau ada aplikasi atau gimana? Oke, sebenarnya kita semi manual atau semi aplikasi lah ya. Karena memang saat ini sebenarnya kita jauh lebih fleksibel dan kita manfaatin era digital. Jadi semua invoice ataupun dokumen-dokumen transaksi itu sebisa mungkin kita nggak ada yang hard fisik kayak gitu. Jadi kita pakai yang semua digital. Terus kita juga untuk kinerja tim pun kita juga semuanya full remote sebenarnya. Jadi nggak perlu ada pekerjaan tatap muka seperti itu nggak ada sih. Jadi itu salah satu efisiensi kita dalam sisi budget ya keuangan internal kita. Betul. Jadi teman-teman kalau tahu ya sebenarnya Lokatani itu nggak hanya di Jabodetabek aja timnya. Jadi kita punya 12 orang, di mana ada yang dari Aceh, NTB, Solo, terus ada juga yang dari Batam. Jadi semua dari Indonesia itu bisa berkolaborasi di Lokatani. Tersebar di mana-mana kan ya dia. Benar-benar. Jadi kan lebih efisien ya. Betul. Dari sisi budget mereka nggak perlu capek-capek datang ke kantor ataupun
ngeluarin cost untuk makan dan lain-lain karena mereka bisa semua kerjakan di rumah. Oke, berarti emang mengikuti zaman era digital ya? Ya betul. Oke. Nah kalau misalnya nih Lokatani sendiri, gimana sih kira-kira Mas Rian sebagai foundernya gimana bisa menjangkau pasar gitu loh? Pasti ada dong keinginan untuk menjangkau pasar yang lebih luas kayak tadi tuh Korea Selatan gitu-gitu. Nah itu gimana sih Lokatani itu bisa menjangkau pasar-pasar tersebut gitu? Oke, jadi caranya tuh banyak sih sebenarnya. Tapi yang pernah kita lakukan adalah kita langsung jemput bolanya. Kita pertama cari tahu dulu ya sebenarnya kebutuhan produknya itu lebih banyak di hal apa. Contoh, misalnya kalau singkong itu bisa diolah jadi tepung mokav atau tapioka. Nah, biasanya mana sih negara-negara yang habit untuk dijadiin tapioka itu jadi olahannya? Kita nyari-nyari aja. Terus dari situ kita juga bisa langsung approach ke perusahaannya. Jadi biasanya saya juga langsung, saya tahu nih produk saya ini digunakan untuk apa. Terus saya langsung approach nih ke mereka. Saya bisa bantu Anda misalnya untuk produk A dengan spesifikasi bla 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 seperti itu. Nah itu bisa aja kayak gitu cara-cara pendekatan langsung ke direct ke konsumen ke manufakturnya. Terus bisa juga sebenarnya untuk kalian kerjasama dengan apa namanya yang tadi TPC ataupun instansi pemerintah lainnya, manfaatkan dulu sebenarnya untuk program-program yang free. Kemudian selanjutnya kalian itu selain ini ya, kalau saya sih strateginya nggak hanya ekspor aja, tapi sebenarnya lokal juga mau kita garap. Yang lokal itu kita fokus untuk ke B2B dan B2C sebenarnya juga ada. Tapi kita mau jadi kayak startup agritech yang menjual produk umbian. Jadi kalau kalian tahu kan banyak tuh startup agritech tapi ada yang produk fresh dan lain-lain, tapi yang umbi-umbian tuh belum banyak. Nah strategi kita ya kita manfaatin ke toko-toko sayur. Jadi nanti kita kerjasama sama toko sayur untuk kita supply umbi-umbiannya semuanya. Terus swalayan juga sama. Terus kita juga lagi buka reseller untuk jual singkong beku dan lain-lain seperti itu. Oke, berarti emang sekarang ini banget ya lagi gencar-gencarnya untuk memperluas ya. Ya betul. Oke, keren sih Lokatani ya ternyata ya setelah dengar penjelasan dari Mas Rian. Nah, terakhir nih, ada gak sih tips and trick nih buat sobat-sobat SHC kalau mau jadi calon eksportir? Boleh bagi-bagi mungkin kiat-kiatnya. Oke, kalau dari saya sih kalian mulai aja dulu dari kalian awal, mulai dari ide sampai kalian bisa jadi prototipe-nya atau bisnisnya jalan. Kenapa? Karena kalau kalian berpikir bahwa cari bayar mulu, itu sebenarnya sama aja kalian nggak ada actionnya nanti. Gitu. Jadi perlahan-lahan kalian coba lakukan dulu, dan tips dari saya coba satu langkah lebih depan dari teman-teman kalian ataupun dari partner kalian. Kenapa? Karena dengan langkah kalian lebih depan satu langkah aja itu bisa menuju kesuksesan yang lebih cepat. Apalagi kalian startupnya masih kecil lah. Kalau kalian masih menunda-nunda, ya kapan kalian mau growth-nya? Kayak gitu. Berarti kita harus langkah di depan dibandingkan kompetitor gitu berarti ya? Itu juga oke. Nah, jadi buat sobat-sobat SHC, bener banget kita gak boleh fokusnya ke buyer aja ya, nyari-nyari buyer. Karena kalau kayak gitu susah ya untuk growth-nya ya tadi ya. Iya. Nah iya, berarti seperti yang tadi udah jelasin juga sama Mas Rian, berarti mungkin untuk kita jangan mikirin buyer, tapi lebih ke ide, mungkin ide boleh, habis itu tim, terus lebih manfaatin knowledge kita dari segi produk, terus baru tentuin strategi positioning di konsumen mau seperti apa. Gitu kan ya Mas Rian? Oke, betul. Oke. Nah, tapi keren loh ya visinya Lokatani tadi setelah yang ingin memajukan petani lokal. Jadi kita punya visi ya, di mana kita ingin meningkatkan rasa percaya diri petani umbi-umbian yang ada di desa, terutama yang komoditasnya untuk umbi-umbian. Saat ini kita lagi untuk memperdayakannya di Kabupaten Bogor. Oke. Ada mungkin dari Lokatani ada tagline atau apa mungkin yang sesuai banget buat ini tagline kita nih, moving forward with Indonesian farmer. Jadi memang kita mau memperdayakan petani.
Sesuai visi misinya berarti ya. Iya, betul. Namanya Lokatani. Iya. Udah lokal petani ya. Iya, lokal petani. Oke. Mungkin segitu aja kali ya dulu pembahasan dengan Lokatani. Kalau mungkin nanti next sobat-sobat SHC masih penasaran dengan Lokatani, bisalah kita bahas-bahas lebih dalam lagi ya. Oke, bisa dong. Oke, untuk teman-teman SHC boleh juga untuk follow nih sosial medianya Lokatani, boleh disebutin Mas Rian. Oke, lokatani.id itu untuk Instagramnya ya. Oke, boleh banget di follow langsung ya. Oke, selain Lokatani juga teman-teman SHC juga jangan lupa untuk like, comment, juga untuk kalau emang kalian suka dengan video ini bisa share ke teman-teman kalian. Oke, bye. Bye.